Halo, teman-teman pendengar. Pernahkah kalian merasa dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kalian? Sebuah tantangan yang membuat hati bertanya, bisakah aku melewatinya? Kisah kita kali ini adalah tentang seorang anak biasa, tapi dengan keberanian yang luar biasa. Ini adalah kisah Satria, bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang punya tekad untuk tidak menyerah. Dari perundungan, persahabatan, hingga pertarungan yang penuh makna, perjalanan Satria akan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keberanian sejati tidak selalu tentang menang, melainkan tentang berdiri tegak di saat paling sulit. Duduk yang nyaman, dan mari kita mulai kisah ini bersama-sama. Pagi itu, desa Mandalawangi menyambut fajar dengan damai. Sawah hijau terbentang luas, dan cahaya matahari perlahan muncul di balik pegunungan. Di sebuah rumah kayu sederhana, seorang remaja bernama Satria duduk di tepi ranjang. Seragam putih abu-abu tergantung rapi di kursi tua, memantulkan cahaya lembut pagi. Suara lantang dari luar kamar memecah keheningan. "Jangan bikin malu di sekolah baru," seru suara ayahnya yang tajam, membuat Satria menunduk dalam diam. Tak lama kemudian, Satria berjalan di jalan setapak sempit menuju sekolah barunya. Udara pagi terasa sejuk, tapi langkah kakinya berat. Tas punggung lusuh bergelayut di pundaknya. Saat melintasi jembatan kayu kecil di atas sungai jernih, dua anak desa berdiri di ujungnya. Senyum mereka mengejek. "Mau jadi anak kota, ya?" Salah satu dari mereka tertawa kecil, membuat Satria hanya bisa menggenggam tali tasnya lebih erat. Di ujung perjalanan, gerbang SMA Nusantara terlihat berdiri megah. Para siswa bergerak sibuk, tertawa, bercanda, dan berlari. Satria berhenti sejenak, menatap gerbang itu dengan campuran harapan dan ketakutan. Dengan napas panjang, Satria melangkah melewati gerbang sekolah. Ini bukan hanya tentang hari pertama, tapi juga langkah menuju kehidupan baru. Ruang kelas pagi itu penuh dengan suara tawa, suara kursi bergeser, dan obrolan riuh dari para siswa. Satria, anak baru, berdiri di depan kelas dengan senyum kecil yang canggung. Suara guru menyuruhnya memperkenalkan diri, sementara tatapan siswa lain menusuk seperti panah. "Namaku Satria," katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam di antara bisik-bisik sinis di sudut kelas. Di bangku belakang, seorang siswa berambut pendek dengan senyum mengejek menatapnya. Bayu, nama itu menghantui Satria, nama yang dulu membuat hidupnya seperti neraka. Jam istirahat datang, dan Satria berharap bisa duduk tenang di pojok kantin. Namun harapan itu sirna. Bayu mendekatinya bersama gengnya, menepuk pundaknya dengan keras. "Hei, anak baru. Jangan duduk di sini. Ini tempat kami." Tawa sinis mengiringi ejekan itu, membuat Satria mematung. Untuk pertama kalinya, Satria mencoba membalas. Ia berdiri, matanya menatap tajam Bayu. "Jangan seenaknya sama orang," katanya dengan suara bergetar, tapi tegas. Semua siswa di kantin terdiam, memperhatikan dua sosok itu di tengah ruangan. Bayu hanya menyeringai, lalu mendekat. Dengan satu dorongan kuat, Satria terdorong ke belakang, piring makannya jatuh ke lantai, pecah berantakan. Tawa meledak dari Bayu dan teman-temannya. "Lihat, anak baru ini sok jagoan," kata Bayu sambil tertawa puas. Satria terdiam di lantai, wajahnya memerah menahan malu dan amarah. Pandangannya kabur, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. "Kamu bukan siapa-siapa," bisik Bayu sebelum pergi, meninggalkan Satria sendirian di tengah kantin yang hening. Satria bangkit perlahan, membersihkan seragamnya yang kotor. Ia menatap kantin yang kembali sibuk seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya,
luka lama kembali terbuka, dan rasa tak berdaya itu kembali menghantuinya. Sore itu, Satria pulang ke rumah dengan langkah gontai. Bekas ejekan dan hinaan dari Bayu masih terasa membekas. Di meja makan, ia duduk diam, menatap nasi yang belum tersentuh. Ayahnya memandangnya sekilas dengan nada ketus. "Kamu gak bisa terus begini. Hanya orang lemah yang lari dari masalah." Suara itu menusuk hati Satria. Malamnya, ia duduk termenung di pinggir ranjang kecilnya, menatap luka di dalam dirinya. Tapi malam itu juga, ia memutuskan, ia tak akan diam lagi. Ia ingin belajar mempertahankan dirinya. Esoknya, ia mendatangi seorang lelaki tua di pinggir desa, Pak Wirya, seorang pendekar silat yang sudah lama pensiun. Pak Wirya sedang memotong bambu di halaman rumahnya ketika Satria datang dengan wajah penuh tekad. "Aku ingin belajar silat, Pak," kata Satria dengan suara lirih. Pak Wirya memandangnya lama, lalu tersenyum tipis. "Silat bukan sekadar untuk bertarung, Nak, tapi untuk menjaga kehormatan dan keteguhan hati." Satria mengangguk, hatinya mantap. Latihan dimulai. Setiap pagi sebelum matahari terbit dan sore menjelang senja, Satria berlatih keras. Ia belajar dasar-dasar gerakan silat, memukul, menghindar, dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Tubuhnya lelah, tangannya penuh goresan, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Suatu hari, Pak Wirya memukul bambu dengan keras untuk menguji reaksi Satria. Satria nyaris jatuh, tetapi ia bertahan. "Kau belajar cepat," kata Pak Wirya sambil mengangguk. "Tapi ingat, yang lebih penting dari gerakan adalah hati yang kuat. Jangan biarkan amarah menguasaimu." Seminggu berlalu. Satria mulai menguasai gerakan dasar silat. Ketika ia berlatih di tepi sungai, bayangannya sendiri memantul di permukaan air. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang berbeda, lebih kuat, lebih berani, dan siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Pak Wirya menatap Satria yang berlatih dengan penuh tekad. "Ingat, Nak," katanya sambil tersenyum, "silat bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membela diri. Kau sudah siap, tetapi ujian terbesarmu adalah mengendalikan dirimu sendiri." Satria mengangguk. Hatinya telah bulat. Sore itu, langit desa Mandala Wangi mulai memerah. Di lapangan kosong di pinggir desa, Satria berdiri sendirian. Di hadapannya, puluhan siswa berdiri dalam barisan, dipimpin oleh Bayu yang menyeringai penuh kemenangan. "Kamu pikir bisa menantang aku, Satria?" seru Bayu dengan suara keras. Tawa teman-temannya pecah di udara. Tapi kali ini, Satria tak gentar. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya, matanya menatap tajam ke arah Bayu dan gengnya. Bayu memberi isyarat. Beberapa anak langsung maju, mengepung Satria dari berbagai sisi. Satria menarik napas panjang, merendahkan kuda-kudanya seperti yang diajarkan Pak Wirya. "Ingat, tenang dan kendalikan dirimu," bisik suara Pak Wirya di kepalanya. Serangan pertama datang dari kiri, sebuah pukulan cepat diarahkan ke wajahnya. Satria menghindar dengan gesit, memutar tubuh dan menangkis serangan berikutnya dari belakang. Ia bergerak lincah, setiap gerakan silatnya seperti aliran air yang lembut namun kuat. Satu demi satu, anak-anak itu mundur dengan wajah terkejut. Mereka tak menyangka Satria yang dulu terlihat lemah kini mampu bertahan. Tapi Bayu tak tinggal diam. Dengan mata berkilat marah, ia maju sendiri ke tengah lapangan. "Kamu sok jagoan ya?" teriak Bayu sambil melancarkan pukulan cepat ke arah Satria. Satria berhasil menangkis, tapi kekuatan Bayu jauh lebih besar.
Satu tendangan keras dari Bayu membuat Satria jatuh tersungkur di tanah. Lapangan hening, semua mata tertuju pada Satria yang terbaring di debu. Satria menggigit bibirnya, menahan rasa sakit. Ia ingat pesan Pak Wirya, silat bukan untuk balas dendam, tapi untuk mempertahankan diri. Dengan nafas terengah-engah, Satria bangkit kembali. Kali ini, ia tidak menyerang, tetapi berdiri teguh, matanya menatap Bayu dengan tenang. Bayu melangkah mendekat lagi, tapi ada sesuatu di mata Satria yang membuatnya ragu. "Kau tak bisa menakutiku lagi," bisik Satria pelan, tapi suaranya terdengar kuat. Bayu berhenti, genggamannya mengepal, tetapi ia tak lagi melangkah. Suasana hening menyelimuti lapangan. Di sore itu, Satria tak menang dengan pukulan, tapi ia menang dengan keberanian. Bayu mundur perlahan, dan lingkaran siswa perlahan terbuka. Satria tahu ini bukan akhir, tapi langkah besar untuk membuktikan dirinya sendiri. Matahari sore menggantung rendah di langit desa Mandalawangi, menyelimuti lapangan berdebu dengan cahaya keemasan. Di tengah lapangan, Satria berdiri tegap, tubuhnya penuh debu dan keringat. Di hadapannya, Bayu menatap dengan kemarahan yang belum padam. "Kau pikir kau bisa menang, Satria?" teriak Bayu, langkah kakinya menghentak tanah. Ia melancarkan serangan, pukulan cepat mengarah ke wajah Satria. Tapi kali ini, Satria tak gentar. Dengan gerakan silat yang diajarkan Pak Wirya, ia menghindar dengan gesit dan menangkis serangan itu. Bayu semakin frustrasi. Setiap serangannya selalu ditepis. Namun, Satria tidak pernah membalas dengan pukulan. Ia hanya bertahan, bergerak dengan tenang dan penuh kontrol. Kerumunan siswa mulai membisu, menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam pertarungan ini. Bayu berhenti, terengah-engah. "Kenapa kau tidak melawan? Kau pengecut!" teriaknya. Satria hanya menatapnya dengan mata penuh ketenangan. "Aku tidak di sini untuk membalas dendam, Bayu. Aku di sini untuk membuktikan bahwa kekerasan tidak bisa mengalahkanku." Kata-kata itu menghantam Bayu lebih keras dari pukulan apapun. Tawa gengnya kini menghilang, digantikan oleh keheningan yang menusuk. Satria melangkah mendekat dan, dengan tenang, ia mengulurkan tangannya ke arah Bayu. Bayu memandang tangan itu dengan tatapan kosong. Tubuhnya bergetar dan perlahan, ia menjatuhkan tangannya yang mengepal. Air mata jatuh dari matanya, bukan karena kalah, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terlihat dan diterima. Bayu akhirnya meraih tangan Satria, menggenggamnya erat. Kerumunan siswa yang menonton terdiam, lalu perlahan terdengar tepuk tangan kecil, yang segera disusul oleh semua siswa. Satria dan Bayu berdiri di tengah lapangan, dua musuh yang akhirnya saling memahami. Di bawah langit senja, Satria tahu perjuangannya telah selesai. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian dan pengampunan. Karena baginya, kekuatan sejati bukanlah tentang melawan musuh, melainkan mengalahkan rasa benci dalam diri sendiri. Setelah keberaniannya menghadapi Bayu, Satria merasa bahwa dunia SMA Nusantara mulai berubah. Namun, langit yang sempat cerah mendadak diselimuti awan kelabu. Kabar datang dari sebuah sekolah lain, SMA Bina Karsa. Sekolah itu bukan sekolah biasa, namanya sudah terkenal di seluruh kota Amerta sebagai tempat yang brutal, tempat kekuatan lebih dihormati daripada akal sehat. SMA Bina Karsa dikenal sebagai sekolah para petarung. Di sana, geng-geng kekerasan menjadi raja. Siapapun yang lemah akan diinjak-injak, dan aturan di sekolah itu ditentukan oleh tangan besi. Tidak ada guru yang berani melawan, dan tidak ada siswa yang berani melapor. Bagi siswa Bina Karsa, dunia ini hanya mengenal satu hukum, siapa yang kuat, dialah yang berkuasa.
Kabar itu menyebar cepat ke SMA Nusantara. Anak-anak Binakarsa mulai mencari lawan, kata seorang siswa dengan wajah ketakutan. Mereka dikenal sering menguji kekuatan dengan menyerang sekolah lain, mengadu geng satu dengan yang lain hanya untuk membuktikan dominasi mereka. Suatu hari, surat tantangan itu datang. Sebuah kertas kecil bertuliskan, "Kami tunggu di lapangan Kota Amerta. Berani atau takut?" Tanda tangan geng besi dari Binakarsa terpampang jelas di bawahnya. Satria melihat surat itu di dinding sekolah. Tangan-tangan siswa lain bergetar hanya melihat namanya. Bayu, yang selama ini merasa dirinya paling kuat, bahkan terdiam. "Geng besi itu brutal, Sat. Mereka bukan main-main," katanya dengan nada penuh ketakutan. Namun, Satria tidak mundur. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan lagi tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keberanian untuk berdiri menghadapi ketakutan itu sendiri. Malam itu, Satria merenung di tepi sungai kecil di desanya. Cahaya bulan menyinari air yang mengalir tenang. Ia teringat kata-kata Pak Wirya, "Kekuatan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi." Dengan napas panjang, ia memutuskan, ia akan menghadapi mereka, bukan untuk membalas, tetapi untuk menghentikan kekerasan yang tak berujung. Keesokan harinya, langkah Satria menuju lapangan Kota Amerta terasa berat. Namun, di belakangnya, siswa-siswa SMA Nusantara mulai berdiri tegak. Mereka tak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. "Kami bersamamu, Sat," kata salah seorang teman dengan suara pelan. Bagi mereka, ini bukan hanya tentang melawan geng besi, tetapi tentang melawan ketakutan di dalam diri. SMA Binakarsa bukan sekadar sekolah. Di sana, kekuatan adalah segalanya. Dan di balik kekerasan yang menguasai sekolah itu, berdiri 3 pemimpin yang namanya bergema hingga ke seluruh Kota Amerta. 3 sosok yang ditakuti, dihormati, sekaligus dibenci. Yang pertama adalah Rian Si Palu, pemimpin geng kekerasan. Dengan tubuh tinggi besar dan tangan sekeras batu, ia dijuluki Palu, karena setiap pukulannya mampu menjatuhkan siapa saja. Rian adalah simbol kekuatan fisik di sekolah itu. Diam, tapi mematikan. Yang kedua adalah Dika Sirubah, otak di balik semua kekacauan. Dika mungkin kecil secara fisik, tapi kecerdikannya membuatnya jauh lebih berbahaya. Ia ahli merencanakan strategi, memanipulasi keadaan, dan menjebak musuh-musuhnya. Bagi Dika, kekuatan bukan hanya soal otot, tetapi bagaimana memegang kendali. Dan yang terakhir, pemimpin tertinggi mereka, Arman Si Raja. Arman bukan sekadar pemimpin geng, ia adalah simbol dominasi. Dengan tatapan tajam dan karisma yang mengintimidasi, ia mampu membuat siapapun tunduk tanpa harus mengangkat tangan. Arman adalah raja di SMA Binakarsa, dan kekuasaannya tak tergoyahkan. Bersama-sama, Rian, Dika, dan Arman membentuk trio yang tak terkalahkan di SMA Binakarsa. Setiap sudut sekolah dikuasai mereka, setiap siswa tunduk di bawah perintah mereka. Nama mereka adalah mimpi buruk bagi sekolah lain, dan kini, SMA Nusantara berada di daftar sasaran berikutnya. Kabar tentang 3 pemimpin itu sampai ke telinga Satria. Bayu, yang pernah merasa kuat, kini gemetar mendengar nama mereka. "Arman itu beda, Sat. Jangan main-main sama dia," kata Bayu dengan wajah pucat. Tapi Satria hanya diam. Di hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar pertempuran fisik. Ini adalah ujian keberaniannya. 3 pemimpin brutal, 1 sekolah yang penuh ketakutan, dan 1 anak yang tidak gentar. Pertempuran belum dimulai, tapi bayangannya sudah menyelimuti Kota Amerta. Satria tahu, untuk menghentikan kekerasan, ia harus menghadapi mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan hati yang tak tergoyahkan. Hari itu, matahari mulai condong ke barat.
Satria berjalan sendirian di jalan sempit yang menghubungkan sekolahnya dengan desa. Angin sore meniup dedaunan, menciptakan suasana tenang yang terasa sedikit janggal. Tanpa Satria sadari, ada mata yang memperhatikannya dari jauh. Di tikungan jalan, seorang anak berperawakan kecil dan berwajah licik berdiri menunggunya. "Hei, kamu Satria kan?" katanya dengan nada ringan. Satria berhenti dan menatapnya bingung. "Iya, kenapa?" tanya Satria polos. Anak itu tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang janggal di balik senyumnya. Sebelum Satria menyadari apa yang terjadi, 5 anak buah Dika muncul dari balik semak-semak. "Serang!" teriak salah satu dari mereka. Tanpa peringatan, mereka mengeroyok Satria. Pukulan dan tendangan datang dari segala arah. Satria mencoba bertahan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dika hanya menonton dari jauh, duduk di atas batang pohon tumbang dengan senyum puas. "Begini cara sekolah kami menyambut pahlawan," katanya sinis. Satria akhirnya jatuh tersungkur, napasnya tersengal-sengal. "Ayo, kita pergi," perintah Dika kepada anak buahnya. Mereka meninggalkan Satria di tanah, penuh luka dan kotoran debu. Hari pertama berlalu, diikuti hari kedua. Setiap kali pulang sekolah, anak buah Dika selalu menunggu di tempat yang berbeda. Mereka tidak memberi Satria ruang untuk melawan. Tapi di hari ketiga, Satria duduk sendirian di kamar kecilnya, memikirkan semuanya. Ia tahu Dika bukan sekadar petarung biasa. Ia adalah otak di balik semua ini. Satria tak bisa menghadapi Dika dengan kekuatan saja, ia butuh rencana. Satria mulai menganalisis. Ia mengingat semua yang dilihatnya saat diserang, gerakan mereka, kelemahan anak buah Dika, dan keangkuhan Dika yang selalu menonton dari jauh. "Kalau aku bisa memecah perhatian mereka dan membuat Dika keluar dari persembunyiannya, aku punya peluang," bisik Satria dalam hati. Satria tahu rencananya rumit dan berbahaya, tapi ia tak punya pilihan. Ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang membuktikan bahwa Dika dan gengnya tidak bisa terus berkuasa. Dengan napas panjang, Satria memandang keluar jendela. "Aku siap," bisiknya. Sore itu, langit mendung menaungi lapangan kosong di pinggir kota Amerta. Tempat itu dikenal sebagai arena bebas, tempat geng SMA Binakarsa sering mengadu kekuatan. Namun kali ini, Satria datang bukan hanya dengan otot, tapi dengan akal yang matang. Di tangan Dika, arena ini adalah jebakan. Bagi Satria, ini adalah panggung kemenangan. Dika tersenyum sinis melihat Satria datang. "Kau benar-benar berani ya?" katanya dengan nada mengejek. Anak buahnya tertawa keras, mengepung Satria dari segala arah. Tapi Satria tetap tenang. Ia tahu, kali ini, permainan ada di tangannya. Dika memberi isyarat, dan anak buahnya mulai menyerang. Namun kali ini, Satria bergerak cepat. Dengan lincah, ia berlari menghindar, membuat anak-anak buah Dika saling bertabrakan dan jatuh. Satria sengaja memancing mereka ke arah yang sempit, membuat mereka sulit bergerak. "Apa yang kalian lakukan? Tangkap dia!" bentak Dika, mulai kehilangan kesabarannya. Tapi Satria tersenyum tipis. Rencana itu berhasil. Dengan batu-batu kecil yang ia sembunyikan sebelumnya, ia memancing anak buah Dika ke titik-titik jebakan, tempat tanah licin dan lubang kecil yang sudah ia persiapkan. Dika yang marah akhirnya maju sendiri. "Kalau kau berani, lawan aku 1 lawan 1, katanya sambil mengepalkan tangan. Satria mengangguk, dan keduanya berhadapan di tengah lapangan. Tapi kali ini, Dika tak menyadari jebakan terakhir Satria. Dika menyerang dengan cepat, tetapi Satria sudah memperhitungkan setiap gerakannya. Dengan gesit, Satria menghindar dan memancing Dika ke titik yang sudah ia rencanakan, sebuah lubang kecil yang tertutup debu.
Dalam satu gerakan, Dika terjatuh, tubuhnya tersungkur dengan wajah penuh tanah. Kerumunan anak buah Dika terdiam. Dika bangkit dengan wajah penuh kemarahan, tapi ia tahu sudah kalah. Satria menatapnya tanpa ejekan, hanya dengan ketenangan. Aku tak butuh kekuatan untuk menang, Dika. Kau kalah bukan karena aku lebih kuat, tapi karena aku lebih siap. Dika menunduk, genggamannya mengepal. Tapi perlahan, ia mengangkat wajahnya, memandang Satria dengan tatapan berbeda, bukan kemarahan, tetapi kekaguman yang enggan ia akui. Anak buahnya pun mundur perlahan, menyadari bahwa hari itu bukan milik mereka. Satria tahu ini belum akhir. Tapi hari itu, ia membuktikan sesuatu, kekuatan bukanlah segalanya. Dengan akal dan keberanian, bahkan musuh yang paling licik bisa dikalahkan. Dan di balik itu semua, Satria tetap berdiri teguh pada prinsipnya, kekerasan bukanlah solusi. Satria tahu bahwa kemenangannya melawan Dika belum mengakhiri semuanya. Ada satu tembok besar yang belum ia lewati, pemimpin tertinggi SMA Bina Karsa, Arman Siraja. Dengan penuh tekad, Satria membuat keputusan yang berbahaya. Diam-diam, ia pergi ke sekolah musuh, sendirian. Di gerbang sekolah SMA Bina Karsa, Satria berdiri tegak. Para siswa yang melihatnya hanya tertawa kecil, merasa ini lelucon. Anak SMA Nusantara? Datang sendiri ke sini? Punya nyali juga, kata salah satu siswa sambil tertawa. Tapi Satria tak gentar. Ia berteriak lantang, "Aku ingin bertemu Arman." Kabar itu cepat menyebar. Arman keluar dari gedung sekolah, berjalan dengan langkah tenang diiringi dua rekannya, Rian Sipalu dan Dika Sirubah. Wajah Arman dingin, suaranya tajam saat ia bertanya, "Kau datang sendiri ke sini untuk apa?" "Aku menantangmu," jawab Satria tegas. Kerumunan langsung bersorak, mencemooh keberanian Satria. Tapi Arman hanya menyeringai. "Satu orang melawan kami semua? Kau memang bodoh." Dengan satu isyarat, puluhan siswa mengepung Satria. Serangan datang dari segala arah. Satria berusaha bertahan, menangkis beberapa pukulan dengan gerakan silat yang dia pelajari, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Satria terjatuh di tanah. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka dan kotoran. Namun, matanya masih menyiratkan tekad yang belum padam. "Sudah cukup," kata Arman dingin, melangkah mendekati Satria. "Kau bukan tandingan kami." Sementara itu, di SMA Nusantara, Bayu memperhatikan bangku kosong Satria. Hari itu, Satria tidak datang ke sekolah, dan itu membuat Bayu gelisah. "Ada yang aneh," gumamnya. Bayu teringat ucapan Satria yang sering berbicara tentang SMA Bina Karsa. Bayu berdiri mendadak, wajahnya tegang. "Satria pasti pergi ke sana," katanya. Tanpa pikir panjang, Bayu berlari keluar kelas. "Ayo kita ke SMA Bina Karsa," serunya kepada teman-temannya. Beberapa siswa terkejut, tetapi satu persatu mereka berdiri, mengikuti langkah Bayu. Di jalan menuju SMA Bina Karsa, Bayu memimpin teman-temannya dengan napas terengah-engah. "Satria mungkin keras kepala, tapi kita tak bisa biarkan dia sendirian," katanya. Mereka berlari cepat, menyadari waktu semakin mendesak. Di SMA Bina Karsa, Satria masih terbaring di tanah, tetapi ia tidak menyerah. Ketika Arman berbalik pergi, terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Kerumunan siswa menoleh ke gerbang sekolah, dan di sana muncul Bayu bersama puluhan siswa SMA Nusantara. "Lepaskan Satria!" teriak Bayu lantang. Kerumunan siswa SMA Bina Karsa terdiam sejenak ketika Bayu dan teman-teman SMA Nusantara muncul di gerbang sekolah. Satria yang masih terbaring lemah menatap Bayu dengan mata terkejut. "Kenapa kalian datang?" tanya Satria dengan suara lirih.
Bayu hanya tersenyum tipis. Kau pikir kau sendirian? Kami di sini untukmu. Rian, si Palu, maju ke tengah lapangan, tubuhnya tegap dan tangannya terkepal. Kau mau jadi pahlawan sekarang, Bayu? Katanya dengan suara dalam. Bayu melangkah maju tanpa ragu, menatap tajam ke arah Rian. Aku tidak pernah jadi pahlawan, tapi aku tidak akan membiarkan Satria sendirian, balas Bayu. Pertarungan dimulai. Rian menyerang Bayu dengan pukulan keras seperti palu, tapi Bayu gesit menghindar. Bayu memanfaatkan kecepatannya untuk menyerang balik dengan pukulan cepat di sisi tubuh Rian. Setiap serangan Rian yang meleset membuatnya semakin frustrasi, sementara Bayu terus mencari celah. Sementara itu, Satria berdiri tertatih-tatih, memaksakan tubuhnya bergerak menuju Arman. Anak buah Arman mencoba menghalanginya, tapi Satria melawan dengan sisa tenaga. Dengan setiap langkah, ia menangkis pukulan dan dorongan, memaksa dirinya untuk mendekat ke pemimpin tertinggi SMA Binakarsa. Bayu akhirnya menemukan celah. Dengan satu pukulan cepat ke rahang Rian, tubuh besar itu roboh ke tanah. Nafas Rian berat, tapi ia tak mampu lagi bangkit. Bayu berdiri tegap, menatap Rian yang terbaring, lalu berkata, "Kekuatanmu besar, tapi kau lupa, kecepatan dan tekad bisa mengalahkan otot." Di sisi lain lapangan, Satria akhirnya berdiri di hadapan Arman. "Kau masih berani menantangku dalam keadaan seperti ini?" tanya Arman dingin. Satria menarik napas panjang. "Aku di sini bukan untuk menang. Aku di sini untuk menghentikanmu." Arman tersenyum sinis dan langsung menyerang. Pertarungan sengit pun dimulai. Arman lebih kuat dan cepat dari yang Satria duga, tetapi Satria tetap bertahan. Setiap serangan Arman yang brutal ditangkis dengan gerakan silat sederhana namun efektif. Satria memanfaatkan kelemahan Arman, keangkuhannya. Ketika Arman lengah sejenak, Satria melancarkan serangan terakhir, menjatuhkan Arman ke tanah. Suasana lapangan hening. Para siswa SMA Binakarsa memandang Satria dan Bayu dengan mata penuh kekaguman. Arman perlahan bangkit, menatap Satria dalam diam. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, "Kau punya keberanian, Satria. Kami tidak lagi meremehkanmu." Satria akhirnya memenangkan pertarungan ini, bukan hanya dengan tinju, tapi dengan hati dan tekadnya. Bayu berdiri di sisinya, dan bersama-sama, mereka membuktikan bahwa keberanian dan persatuan bisa mengalahkan kekuatan terbesar sekalipun. Hari itu, SMA Binakarsa memberikan hormat kepada Satria, anak yang berani menantang mereka untuk kebaikan yang lebih besar. Kita telah mengikuti perjalanan Satria, seorang anak yang awalnya terlihat kecil dan lemah, tetapi membuktikan bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari otot, melainkan dari hati yang berani. Dari Bayu yang dulunya musuh, hingga persatuan seluruh teman-temannya, kita melihat bahwa solidaritas bisa mengubah segalanya. Pertarungan Satria melawan SMA Binakarsa bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Ini adalah tentang keberanian untuk menghadapi ketakutan, tentang mematahkan lingkaran kekerasan, dan tentang bagaimana tekad serta akal sehat bisa mengalahkan segala rintangan. Dan pada akhirnya, seperti yang ditunjukkan Satria, hormat tidak bisa dipaksakan. Hormat harus diperjuangkan dengan tindakan, kejujuran, dan hati yang tulus. Kisah ini bukan hanya milik Satria. Ini adalah kisah kita semua. Kisah tentang keberanian menghadapi dunia, tentang memilih untuk berdiri meski sendirian, dan tentang bagaimana kekuatan terbesar adalah ketika kita tidak lagi menyerah. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya yang akan menginspirasi kita semua.